welcome back my YouTube channel. Oke adik, kembali lagi bersama Kak Dila. Kali ini kita akan membahas soal TKA Kimia Ujian Mandiri Undip 2019. Ini merupakan soal lanjutan dari soal yang kemarin. Ya, jadi dicek aja videonya di sini biar saling berkaitan ya. Jadi adik-adik bisa gampang untuk mempelajari. Kakak senang sekali bisa menemani adik dalam persiapan menuju ujian mandiri Undip. Nah, bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini, bantu support kakak dengan like, komen, dan subscribe. Dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. Dan kalau kalian mau lihat video pembahasan soal mandiri seperti SIMAK UI, UTUL UGM, USU, SMM-PTN Barat, dan lain sebagainya, bisa cek aja di playlist masing-masing videonya di YouTube ini. Oke, tanpa berlama-lama yuk kita simak video yang satu ini. Oke, kemarin kita udah bahas ya soalnya dari soal sebelum soal nomor 80, berarti dari soal 71 ya sampai 80. Jadi hari ini kita tuntaskan dari soal 81 sampai dengan 85 karena soalnya jumlahnya ada 15 soal. Oke, siap, sediakan kertas dan bukunya, kita sama-sama belajar di sini. Oke, kita baca dulu soal nomor 81. Asam lemak tidak jenuh yang mempunyai dua ikatan rangkap adalah. Oke, di sini dia membahas tentang asam lemak ya, yang ini asam lemak. Jadi asam lemak ini dia pastinya akan mengandung gugus COOH atau kita tulis seperti ini ya di sininya. Nah, ini ciri-ciri dari asam lemak. Nah, di soal apa yang mempunyai dua ikatan rangkap. Oke, artinya dia dua ikatan rangkapnya. Jadi cara mencarinya dia harus tahu konsepnya seperti ini dulu ya. Bahwa kakak tulis yang di bawah ini aja. Kalau misalnya rumus molekulnya CN H2N O2 itu udah pasti ikatannya tuh tunggal. Misalnya C garis 1 C ya kan, ada gugus CO dan OH-nya di sini. Nah, itu pasti dia adalah ikatannya tunggal. Nah, kalau misalnya dia rumusannya adalah CN H2N kurang 2 O-nya 2, itu rangkapnya ada rangkap 2-nya 1 gitu. Ini nih kita anggaplah berapalah jumlah atom C-nya ya. Pokoknya di sini ada gugus COOH-nya. Jadi di sininya tuh 1. Kalau rangkap tunggal tuh dia di sininya 1 gitu. Terus kalau misalnya dia CnH2n ya kurang 4O2, berarti itu ikatan rangkap 2-nya ada 2 juga adik-adik. Misalnya rangkap 2-nya di sini juga ada rangkap 2-nya. Dilanjutkan lagi ya, terus ada O di sininya, di sini juga ada OH. Nah, kalau misalnya CnH2n kurang 6O2, itu rangkap 2-nya ada 3 nih seperti ini ya kan. Kita teruskan berapa panjangnya nanti tergantung soalnya ya. Gini. Jadi cara gampang menjawab soal ini adalah adik lihat aja rumusnya. Ini kan 18 ya, berarti N-nya itu 18. Kalau misalnya 36 berarti kan 2N ya, berarti 18 kali 2 36. O2 berarti dia menggunakan rumus CnH2nO2 yang ini. Sama yang option B yang ini. CnH2nO2. Jadi ini tidak mungkin karena mintanya adalah dua ikatan rangkap. Sementara option C 18 36, berarti 18 kali 2 adalah 36 dan dikurangi 2 adalah 34. Berarti ini masuk ke rumus yang ini ya. Ini rumus yang pertama, ini kedua, ketiga, dan keempat. Jadi ini rumusnya CnH2n kurang 2O2. Nah, ternyata ini rangkapnya 1. Dia mintanya 2 ikatan rangkap. Berarti ini tadi yang option A salah dan B salah juga C. Jadi kita masuk yang lain. Untuk option D, ini rumusnya pastinya adalah CnH2n kurang 4O2 yang ini. Kenapa? Karena 18 kali 2 aja 36 dan 36 dikurang 4 adalah 32 yang ini. Jadi ini rangkapnya nggak mungkin juga ya, karena rangkap 2-nya. Oh ya, ternyata rangkap 2-nya ada 2. Berarti jawabannya itu adalah option D. Maaf ya. Terus yang E, ini kan 18 kali 2 36. 36 kurang 6 30. Berarti ini rumusnya yang ini CnH2n kurang 6O2. Yang adanya ikatan rangkap 2-nya ada 3. Jadi yang ada ikatan rangkap 2 cuma 2, yang option D.
Nah, kira-kira bisa diadik? Bisa ya. Kita next soal nomor 82. Oke. Dalam penambangan pasir laut, besi diperoleh sebagai biji besi. Jika sampel biji besi 0,71 gram direaksikan sempurna dengan KMnO4 0,1 normalitas sebanyak 48,06 ml, maka kadar besi dalam biji adalah 4,8%. Nah, di sini berarti kita harus cari dulu ya. Oke, kita bikin reaksinya. Katanya biji besi itu direaksikan dengan KMnO4. Jadi kalau kita tulis reaksinya ini Fe 2 positif. Oke, direaksikan dengan, jadi kalau kita reaksikan tuh ionnya aja kita ambil MnO4 negatif, menghasilkan Fe2 positif ya, dan nanti menghasilkan Mn. Jadi ini kita harus menyatakan reaksinya dulu ya. Jadi adik-adik, cara lihatnya adalah adik-adik lihat dulu, ini biloknya positif 2, ini adalah positif 2 juga, ini positif 3 ya seharusnya gitu ya. Kalau positif 2 ke positif 3 berarti kan ini kan perubahan biloknya rentang 3 ke 2 itu adalah 1. Nah, terus Mn ini kan muatannya positif 1 ya, sedangkan di sini positifnya 2 ya. Oke. Nah, lalu adik-adik lihat Mn di sini, ini kan bilang Mn kan min 2 pelajaran kelas 1, min 2 kali 8 adalah min 2 kali 4 adalah 8. Jadi supaya dia sama dengan min 1, otomatis ini positif 7. Nah, jadi antara 7 rentang 7 ke 2 itu adalah 5. Ya kan? Berarti 5. Kalau kita eliminasi ini harus kali 5, ini harus kali 1 gitu. Sehingga kalau kita bikin reaksi bersihnya di sini ya, di samping ini aja, berarti ini kali 5, ini dikali dengan 1, berarti 5 Fe dong yang di sininya. Berarti 5 Fe 2 positif ditambah MnO4 negatif menghasilkan di sininya 5 Fe 3 positif ditambah Mn2 positif. Oke. Ya, udah selesai ya untuk reaksinya. Nah, tahap selanjutnya kita cari hitung-hitungannya lagi. Mn di sini dia memiliki konsentrasi 0,1 normalitas dan 48,06 ml. Oke, di sini mililiter ya. Nah, di sini kalau rumus mol itu kan, mol itu rumusnya adalah molaritas dikali dengan volume gitu ya kan. Nah, caranya kita cari dulu mol. Nah, karena di sini diketahui dalam bentuk normalitas, berarti adik-adik rubah dulu, cari normalitas. Normalitas itu adalah molaritas dikali dengan perubahan bilangan oksidasinya. Nah, kalau cari molaritas berarti N per PO nya, berarti molnya kan, molnya itu adalah 0,1 ya kan normalitasnya. Ini N besar ya, maaf ini N besar. Nah, perubahan bilangan oksidasi dari Mn tadi itu adalah 5 ya. Nah, masukkan di sini 5. Berarti sini jawabannya adalah 0,02 molaritas. Ya, ini kita batasi ya. Nah, baru ada dimasukkan di sini, berarti 0,02 dikali dengan 48,06, sehingga ini jawabannya 0,9612 milimol ya, karena dia mililiter jadi satunya milimol. Oke, udah dapat mol, baru adik-adik cari mol dari si besi yang ini. Oke, cara mencari molnya adalah perbandingan koefisien ini dibanding dengan perbandingan koefisien dari 1. Ini kan koefisien 1 ya, berarti molnya adalah 5/1. 5/1 yang ini dikali dengan 0,9612, sehingga ini jawabannya adalah 4,806. Nah, ini jawaban molnya. Oke, sekarang kita udah dapat berapa mol dari Fe. Nah, untuk mendapatkan berapa kadar besinya, adik-adik harus mencari berapa massa dari si Fe. Oke, mol tadi rumusnya adalah gram dibagi dengan M AR ya, AR.
Jadi kalau mencari massanya adalah gram sama dengan mol dikali dengan AR ya. Berarti molnya adalah 4,806 dikali dengan AR. AR si besi adalah 56. Jadi ini jawabannya adalah 269,136 mg. Dah, barulah kita masukin persen besi sama dengan, berarti massa besi tadinya adalah 269,136 dibagi dengan massa yang dalam bijinya adalah 0,71 ya, dikali dengan 100%. Nah, sehingga kalau dibagi itu jawabannya adalah 4,8%. Oke, berarti pernyataan ini adalah benar. Kita sekarang mencari sebab apakah benar secara stoikiometri reaksi redoks jumlah KMnO4 yang dibutuhkan dalam reaksi adalah 268,4 mg. Nah, jadi kita tulis yang bagian ini ke atas aja ya, karena nggak muat lagi. Berarti kita mencari berapa massa dari si MnO4 negatif, sama dengan massanya tadi adalah, cara mencari massa adalah mol kali AR, atau di sini kan udah senyawa, berarti mol dikali dengan MR. Molnya adalah 0,9612 dikali dengan 151. Jadi jawabannya tidak sesuai yang dengan ini. Oke. Jadi kalau pernyataan benar alasan salah, itu jawabannya adalah option gas NO merupakan polutan buangan kendaraan bermotor yang lebih ramah dibanding dengan CO2. Nah, ingat ya bahwa CO2 ini dia berfungsi adalah mengikat Hb dalam darah kita. Ya kan? Nah, berarti NO ini merupakan zat polutan berkandungan lebih ramah dibanding CO2. Jadi ya benar. Sebab gas NO di atmosfer mudah berubah menjadi NO2 dalam reaksi reversibel. Nah, kita tahu ya, reaksi reversibel itu adalah reaksi yang berlangsung dalam wadah yang tertutup. Oke. Dan kita tahu atmosfer itu adalah dalam keadaan terbuka. Jadi pernyataannya itu tidak sesuai ya. Pernyataan benar, maksudnya alasannya salah. Oke, jadi jawaban yang benar adalah option C. Next, soal berikutnya. Reaksi pembakaran metana menghasilkan energi sebesar 890,4 kJ per mol. Nah, artinya kalau dia misalnya menghasilkan energi sebesar ini, artinya menghasilkan itu deltanya akan bernilai negatif. 890,4 kJ per mol. Nah, kalau tandanya negatif itu reaksi eksoterm, artinya dia melepas kalor ya. Nah, coba dari lihat kayak sekarang kita perhatikan dulu yang udah kita lihat. Nah, reaksinya endotermik udah pasti salah ya. Jadi kalau 3 salah udah pasti 1 juga salah gitu ya. Kemudian panas pembentukan CO2 adalah minus 890,4. Salah ya, karena ini merupakan bukan reaksi pembentukan tapi reaksi pembakaran. Kalau dia pembentukan CO2 udah pasti dari penyusunnya, misalnya C tambah O2. Nah, jadi dia bukan ya. Oke, jadi nomor 2 itu udah salah juga. Yang panas pembakaran metana adalah segini. Ya, karena ini merupakan reaksi pembakaran metana yang menghasilkan negatif 890,4 kJ per mol. Jadi kalau misalnya jawabannya 4 saja yang benar, jawabannya adalah option D. Next, soal terakhir. Lanjutkan ke soal nomor 85. Berdasarkan sifat periodisitas ukuran atom atau ion unsur-unsur berikut yang benar adalah. Jadi ini membahas tentang energi ionisasi dan jari-jari. Nah, penting adik-adik ketahui dulu ya, dari atas ke bawah, yaitu sifatnya jari-jari atom akan semakin besar, sedangkan energi ionisasinya akan semakin kecil secara umumnya. Kalau dari kiri ke kanan, berarti jari-jari atom akan semakin kecil dan energi ionisasinya akan semakin besar. Nah, sekarang kita cek satu-satu. Nah, jari-jari K, coba kita lihat yang K sama CA. Oke, kita masih ingat ya pelajarannya. Kalau golongan 1A itu unsurnya adalah hari libur nanti kita rebus singkong Prancis. Sedangkan golongan 2A itu adalah besok
minggu ya, cari Sri bawa Raun. Nah, antara NK dengan CA ini ya, dia ternyata terletak dalam satu golongan. Berarti dari kiri ke kanan ya, jari-jarinya akan semakin kecil. Berarti jari-jari yang paling besar itu adalah K. Jadi K itu lebih besar dibanding dari CA. Berarti kalau 3 benar, 1 juga benar. Bisa? Nah, sekarang kita cek adalah energi ionisasi. Coba adik-adik perhatikan N dengan O. N nomor atomnya 7, O adalah 8, ya kan? Nah, kalau kita tulis konfigurasinya ini 1s2, 2s2, 2p3. Ini 1s2, 2s2, 2p4. Nah, kalau kita tulis P itu kan memiliki 3 diagram orbitalnya. Sama dengan yang di bawah. Tapi, ini adalah 3 nomor atomnya. Berarti ini 1, 2, 3. Sedangkan 4 berarti kita isi searah jarum jam dulu, baru berlawanan arah jarum jam. Nah, adik-adik perhatikan, ini adalah setengah penuh dan ini dibilang setengah penuh, dan atau penuh pun tidak dibilang gitu ya, tidak terlihat. Jadi kalau misalnya dia penuh atau setengah penuh, itu dia akan lebih stabil ya, dan energi ionisasinya akan besar. Kayak makanya energi ionisasi nitrogen ini lebih besar dibanding dengan oksigen. Jadi pernyataan 1 tuh benar ya. Ini berarti akan oksigennya kecil daripada nitrogen. Jadi kalau 2 salah, nah itu kalau 2 salah udah pasti 4 juga salah. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3, yaitu option B. Gampang ya adik-adik. So, sekian dulu video untuk soal dari kimia Undip ini. Kita udah selesai untuk soal tahun 2019-nya. Di lain kesempatan aku akan bahas juga soal kimia yang tahun 2018-nya. So, sekian dulu video dari aku. Thanks for watching. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.